nungguin gue. Nungguin saya. Kita paling ngomongin doang. Sogi semangat pagi. Wih. Lagu pertama, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Na 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 na. Na 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 na. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasihmu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumahmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mau nanya dong. Nanya mulu. Nanya apaan? Iya, biar curhat-curhat sedikit gitu loh. Asik. Kalian tuh merasa capek nggak sih kayak kalau misalnya harus ngalah terus di rumah ngalah, di gereja ngalah, terus di tempat kerja harus ngalah lagi. Kapan nggak ngalahnya gitu? Bukannya malah orang tuh kadang-kadang lebih nggak kepengen ngalah ya. Apalagi kalau dia tuh udah punya, ini harus kayak gini nih, kekeh tuh. Kayak punya pendirian Kayak gitu punya ya. pendirian gitu, kekeh tuh harus gini nih, ini yang terbaik gitu. Malah nggak mau ngalah gitu. Malah Ya? nggak mau ngalah, Nah. gitu loh. Mana gitu ya? Tapi kan kalian sadar gak sih, kayak ada sebuah ungkapan tuh ya, kalau mengalah itu bukan berarti kalah gitu. Tapi sebenarnya sih kalimat ini menurut gue itu juga bermasalah sih. Kenapa? Soalnya kalau kayak gini, mengalah itu capek, mengalah terus. Tapi terus kita ngadepin banyak orang nih yang nggak mau ngalah kan. Karena sebenarnya ketika ada dalam posisi itu biasanya emang ini gak sih, kita tuh suka lupa, suka nggak sadar bahwa sebenarnya tuh kita dalam satu tim yang sama gitu. Atau misalnya bahwa tujuan kita tuh sama-sama, misalnya kayak tadi ya, di tempat kerja tujuannya adalah membuat satu program yang baik misalnya, ya nggak sih? Terus kayak misalnya di gereja juga sama, bahwa ketika kita rapat gitu ya, mengambil keputusan itu, pendapat-pendapat yang dikumpulkan adalah pendapat agar kita mencapai tujuan. Tapi waktu kita mau mengajukan pendapat, kita jadi lupa diri, akhirnya kita menempatkan diri bukan pada satu tim yang sama gitu gak sih? Jadinya tuh malah jatuhnya tuh pendapat gue yang harus yang lebih baik dibandingkan yang lain gitu kan. Terus pada akhirnya orang tuh main ngotot-ngototan. Jadi bukan lagi pada tujuan yang sama, tapi yang menjadi sorotan, yang menjadi fokus itu adalah mana yang bisa lebih diterima, mana yang lebih baik gak sih? Jadi yang benar gimana dong? Kalau maksudnya jadi kita tuh harus ngalah atau kita tuh harusnya nggak ngalah dong kalau gitu? Sebenarnya gini, kalaupun kita pertama ya, kalau menurut gua, jadi harus Pak, kok mundur? Nggak kuat bikin mobil. Ya, orang kok ya, orang kok. Jadi gini, misalnya kalau kayak gitu mengalah atau nggak mengalah. Jadi kalaupun mengalah itu, misalnya mengalah bukan berarti kalah. Kadang-kadang karena kalimat ini ya, mengalah tuh bukan berarti kalah, artinya kita ya menang gitu kan, karena kita bisa melawan ego kita. Itu benar, cuma kadang-kadang itu jadi kesombongan diri gak sih? Karena ya gue bisa ngalah, lo gak bisa gitu. Dan belum tentu masalahnya beres, karena kadang-kadang jadinya di belakang tuh masih ada persoalan-persoalan lain yang kayak karena gak rela hati gitu ya, dan karena emang
belum bisa terima keputusan itu. Maka kalau misalnya ngomongin mengalah bukan berarti kalah, itu menurut gue pertama-tama satu, kita sadar kalau misalnya nih kita ada di satu tim yang sama, dan kalaupun kita mengalah itu karena memang keputusan yang diambil sudah disepakati bersama untuk kebaikan bersama, untuk mencapai tujuan yang sama gitu kan. Nah, untuk bisa melakukan itu orang tuh butuh menyadari bahwa ya satu, dia tuh di satu tim yang sama gitu kan. Terus kalaupun dia mengalah, misalnya mengalah dengan tulus, kayak menurut gue kayak gini, Tuhan Yesus tuh pernah ngajarin dia di Matius 5 pasal 38 sampai 42. Itu Tuhan Yesus tuh cerita ngomongin soal kalau misalnya dikasih tampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu kan. Terus kalau ada orang minjem baju gitu kan, kasih lah gitu kan. Terus ada lagi yang kalau disuruh jalan 2 miles ya udah jalan lagi gitu kan, extra miles gitu. Nah, ayat ini tuh sering banget mengungkapkan kayak jangan membalas kekerasan bukan dengan kekerasan lagi gitu kan. Karena kayak Tuhan Yesus tuh ngajarin kita buat jadi orang yang ngalah kan. Tapi maksudnya si Tuhan Yesus ini adalah ketika ketika ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, tradisinya adalah pada saat itu kalau lu ditampar pipi kanan pakai tangan kan nggak mungkin pakai tangan kiri dong. Pakai tangan kanan lu akan kena punggung nih. Artinya lu udah nggak dianggap lagi manusia. Makanya waktu disuruh kasih pipi kiri itu supaya lu tetap jadi manusia. Itu mau ngingetin bahwa kita tuh sama-sama manusia yang sebenarnya dikasihi sama Tuhan gitu. Bahwa kita ada di level yang sama, kita satu derajat yang sama gitu ya. Gak ada yang lebih rendah dan gak ada yang lebih tinggi gitu. Maka kalau misalnya pun kita mengalah, itu bukan berarti dalam posisi kita nih lebih rendah dibandingkan orang lain gak sih? Tapi lebih dalamnya itu ngomong kayak gini, ketika kita mengalah sebenarnya satu, kita itu berfokus pada satu hal yang baik yang mau dituju sama-sama. Yang kedua adalah ya ada kelegaan hati. Jadi bukannya untuk menyakiti diri sendiri kasih pipi kiri gitu ya. Ini udah bengkak sebelah kanan, kasih bengkak lagi yang sebelah kiri gitu. Tapi apa yang Tuhan Yesus maksud adalah bahkan ketika itu kita mengorbankan diri kita, jadikanlah diri kita tuh yang memberikan damai gitu loh. Artinya bahwa ya kadang-kadang nih dalam mengambil keputusan, kadang-kadang kayak ya itu ya, orang gak mau ngalah dan kita harus jadi orang yang mengalah. Pada akhirnya kita nerimanya tuh gak dengan hati yang damai gak sih? Kalau misalnya kita masih belum bisa menurunkan ego kita. Ya makanya mungkin ngerasa capeknya itu ya, di situ gitu ya. Jadi kayak gak ada gunanya juga sebenarnya kalau kayak gitu ngalahinnya. Ya, tapi balik lagi bahwa ya capeknya karena egonya itu. Tapi kan sekali lagi ya, Tuhan tuh sebenarnya ngajakin kita buat dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan kita itu makin jadi Tuhan Yesus kan. Kayak itu udah bukan ngomongin egonya kita. Waktu kita ikut Tuhan Yesus nih, itu jadi pilihan kita kan. Nah, waktu itu jadi pilihan kita artinya bahwa bukan hal penting lagi apakah itu pendapat kita atau bukan. Bukan hal yang utama lagi apakah kita yang benar atau yang salah gitu. Tapi bahwa dalam situasi tersebut kita jadi orang yang emang menyadari bahwa kita itu ya mencari kehendak Tuhan gitu. Dalam situasi mencari kehendak Tuhan ya memang gak selalu sih ada situasi-situasi yang menguntungkan gitu. Lebih seringnya kita yang ngalah gak sih? Kita yang harus nurunin ego. Apalagi gini kan, kalau tadi nih tim yang sama, susah atau gampang gak sih nyadarin orang kalau kita tuh ada di satu tim yang sama, jadi lu jangan ngerendahin gue gitu. Susah banget ya sih. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Kita nggak bisa kan ngomong kayak gitu. Udah ke personal orang yang masing-masing. Apalagi kalau itu bos sama anak buah. Iya, makin susah gitu kan. Yang ada kita pasti ada di posisi yang mengalah. Tapi balik lagi ketika kita mengalah pun kita tahu bahwa posisi yang kita ambil ini karena kita sadar yang terpenting bukan nama kita nih yang tercantum. Yang penting bukan soal pendapat kita yang didengarkan, tapi apakah
keputusan bersama itu ya memang keputusan yang baik gitu ya, sehingga waktu kita jalanin pun ya kita jalaninya dengan penuh hati yang lega dan damai nggak sih? Kayak gitu. Jadi mungkin waktu kita mengalah bukan berarti kalah, ya mengalahnya kita tuh bukan karena kita pengen dianggap baik gitu ya, pengen kelihatannya ya udah karena pendapat itu gitu. Dan itu menurut gue kelihatan sih dari sikap kita selanjutnya. Karena kalau misalnya kita tulus mengalah karena kita tahu bahwa ya udah yang penting bukan soal pendapat siapa yang didengar, tapi tujuannya. Yang kedua adalah sekalipun kita mengalah dengan tulus, ya di belakang nggak ada ngomel-ngomel. Atau misalnya ya udah biarin aja program lo yang jangan lo jalanin sendiri deh gitu kan. Tapi ya tetap jalan bareng-bareng, tetap mau jalanin sama-sama. Karena ya itu. Bener tuh kalian susah atau gampang sih? Susah banget. susah banget. Susah. Iya. Ya justru itu. Menurut gue ini tuh kayak proses yang terjadi seumur hidup sih. Kalau kita belajar buat terus-terusan kayak bertanya kali ya ke Tuhan kayak Tuhan ini tuh kira-kira apa yang harus dilakukan. Kalau memang benar dan itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan, gue sih masih yakin dan percaya ya sampai sejauh ini bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan tuh pasti memberikan kedamaian, bahkan kelegaan di saat kita melakukannya. Jadi mungkin itu akan mengurangi ya, atau bahkan menghilangkan sama sekali rasa lelah itu tadi. Oh gitu ya. Tapi susahnya tuh karena apa ya, sehari-hari banget gitu loh nak. Selama kita berhubungan sama orang lain kayak ini akan harus terus dihadapi gitu. Kayak kalau misalnya waktu sekolah kerja kelompok itu kadang-kadang sama teman kelompok gitu kan mungkin ada beda pendapat. Atau kalau udah kerja di tempat kerja ataupun bahkan di gereja kalau misalnya ada diskusi sama orang lain, rapat sama orang lain, nah itu juga pasti ada beda pendapat dan mungkin ada ya konflik-konflik di mana kita harus ngalah ataupun ya maksudnya untuk dapetin tujuan yang baik bersama, tadi gitu ya. Gitu kan? Iya. Oke, jadi tadi pada prinsipnya kalau misalnya ya di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kita ada, pasti kalau kita punya relasi sama orang lain, udah pasti sih kita akan menemukan banyak situasi kehidupan kita tuh yang akhirnya harus membuat kita mengalah. Tapi buatku sih secara pribadi, ketika situasi itu terjadi ya itu sebenarnya menjadi sebuah kesempatan untuk mengingat satu, bahwa kita diajak untuk kembali mengingat bahwa di diri kita itu yang terpenting bukan lagi pendapat siapa yang diterima atau akunya gitu kan, akunya yang besar, egonya yang besar, tapi bagaimana Tuhan yang tinggal di dalam kita tuh yang jadi makin lebih besar. Artinya ketika kita mengalah, kita sedang menunjukkan sebenarnya siapa sih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu satu. Yang kedua bahwa yaitu artinya berbicara tentang mencari kehendak Tuhan dalam berbagai situasi, bahkan dalam konflik. Sekalipun kita menemukan orang-orang yang mungkin berbuat hal yang tidak menyenangkan, yang itu tadi ya, yang egonya tinggi dan lain sebagainya, ingatlah bahwa tidak selalu apa yang diputuskan itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat buruk gitu kan. Kadang-kadang karena kita belum coba, kita nggak tahu, kita udah pesimis duluan. Tapi beri ruang juga, beri ruang kesempatan gitu ya, buat kita bisa mengeksplor dan menghargai pendapat orang lain sebagai cara kita sebenarnya untuk untuk bekerja sama. Jadi sekalipun kita mengalah, sebenarnya kita nggak sedang membiarkan program itu berjalan sendirian atau kita melakukan dengan cara kita sendiri. Tapi ketika kita mengalah, kita punya kebesaran hati untuk tetap mau berjalan bersama-sama dengan rekan kita, teman di sekolah, atau sama dimanapun kita berada dan ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang dipercayakan bekerja sama dengan kita sih. Gitu. Jadi mengalah bukan sembarang mengalah,
tapi Mengalah bukan sembarang mengalah. Cakep. itu bukan tebak-tebakan Pak, pantun. Salah pantun. Tebak-tebak. Iya, jadi mengalah tuh bukan sembarang mengalah, Cakep. tapi mengalah itu untuk ikut kehendak Tuhan. Nah, Artinya membuat Tuhan kita jadi lebih besar, kitanya nggak apa-apa kecil, tapi kita tahu bahwa ada Tuhan gak sih yang bekerja dalam kehidupan kita gitu. Mencerminkan sifat Tuhan juga sebenarnya. Iya. Jadinya. Karena kita udah milih, kita Iya. udah milih jadi anak Tuhan gak sih? Iya, Udah. jadinya Kalau harus kita udah seperti pilih, itu. nah kita udah punya pilihan, maka ketika kita menjalankan pilihan itu, ya ingatlah gitu kan. iya. Ingat dalam berbagai situasi hidup kita yang kita tunjukkan bukan kita lagi gitu kan, tapi Tuhan. Tapi Tuhan. Mainkan lagu. Mainkan lagu. Lagu dong, lagu. Mengalah bukan berarti kalah, cakep. Oke. Oke. Kita tutup dengan satu lagu kalau gitu. Junjungan yang kau pilih. Tadi kenapa pilih lagu ini? Bukan yang Oh. gak usah dibahas. Oke. Iya. Junjungan yang ku pilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku, di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihiburku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Ya. Yeay. Kan harusnya abis ini kan ada Sogi promo-promo. Karena saya skip, dia lupa saya. Jadi ntar lah ya Sogi promo-promonya episode selanjutnya, oke? Ini maafin saya ya. Saya ini maafin nih. Jadi kita sudah selesai. Sampai ketemu di Sogi Semangat Pagi selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram, follow YouTube channel kita, oke? Oke. Oke. Oke, selamat pagi. Sogi Semangat Pagi. Wih.